Pemanfaatan tanah pekarangan menjadi salah satu upaya dalam rangka penguatan ketahanan pangan keluarga. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ini menjadi solusi bagaimana masyarakat tetap bisa berdaya dengan memaksimalkan pemanfaatan tanah yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Seperti halnya di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Kini, di desa ini tidak ada lagi istilah lahan atau tanah pekarangan yang dibiarkan kosong. Hampir di setiap tanah pekarangan warga dimaksimalkan untuk berbagai kegiatan menanam ataupun perikanan. Salah satunya di Dusun Gondosuli, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Meski lahannya tidak begitu luas, namun pemilik pekarangan berusaha untuk memaksimalkannya dengan menanam berbagai tanaman. Mulai tanaman hias, buah, hingga sayur. Selain itu, dengan bantuan pemerintah, sangat membantu untuk pengembangan pemanfaatan tanah pekarangan tersebut. Ya, untuk PTP ini alhamdulillah berjalan lancar. Selama ada PTP ini kebutuhan warga tercukupi dari pekarangan. Ya, kita bisa lihat di sekitar ini mulai dari sayur, tanaman bunga yang mungkin dijual ke luar, jadi bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan hasilnya oleh warga sekitar. Ya, alhamdulillah sejak adanya bantuan dari pemerintah, alhamdulillah kini kesejahteraan warga bisa lebih terdorong dan semangatnya juga termotivasi, terbukti dengan adanya mereka dari warga itu berbondong-bondong bisa menanam sayur maupun memanfaatkan pekarangannya masing-masing guna menambah perekonomian keluarga. Sekretaris Kecamatan Kare, Heri, menyampaikan bahwa untuk pemanfaatan tanah pekarangan di wilayah Kare, pengelolaannya melalui masing-masing penggerak PKK yang ada di tiap desa. Dijelaskan, anggaran dari alokasi dana desa untuk pemanfaatan tanah pekarangan disampaikan pada Ketua Tim Penggerak PKK di masing-masing desa dan sudah dilaksanakan. Biasanya untuk pelaksanaan ADD semua sudah terlaksana dengan sesuai dengan petunjuk sesuai aturan yang ada. Jadi kita tidak bisa istilahnya lepas dari aturan itu. Untuk PTP tanah pekarangan itu alokasinya dana dari ADD dialokasi PKK, tim penggerak PKK sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Kebetulan untuk tingkat kecamatan juga sudah mengadakan lomba PTP. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Joko Lelono, menegaskan pengalokasian anggaran dari alokasi dana desa untuk pemanfaatan tanah pekarangan adalah salah satu upaya bentuk pemberdayaan untuk penguatan ketahanan pangan. Apalagi saat di masa pandemi, di mana kebutuhan pangan tetap bisa terpenuhi dari pemanfaatan tanah pekarangan tersebut. Itu salah satu bentuk pemberdayaan apalagi ini dalam era COVID ya. Era COVID butuh ketahanan pangan, masyarakat butuh ketahanan pangan. Maka pemberdayaan melalui pemanfaatan tanah pekarangan atau PTP yang digawangi oleh kemitraan dengan PKK dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa ini sangat tepat. Karena dengan pemberdayaan lahan-lahan pekarangan ini diharapkan masyarakat kita di era pandemi ini bisa bertahan secara ekonomi. Dan alhamdulillah ini benar-benar sangat membantu. Kemarin kita respon, kemudian di desa menindaklanjuti dengan penganggaran melalui ADD untuk pemanfaatan tanah pekarangan di masing-masing dusun dan sebagainya. Ini sangat-sangat membantu untuk ketahanan pangan bagi masyarakat di era pandemi sepanjang ekonomi yang terpengaruh terhadap COVID ini. Dengan adanya PTP ini mereka bisa bertahan. Dijelaskan, kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Madiun terbilang satu-satunya pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran sebesar 20% untuk ADD. Ini agar semua permasalahan dapat diselesaikan mulai di tingkat desa. Jadi kebijakan ADD di Kabupaten Madiun ini merupakan kebijakan yang mungkin satu-satunya ya. Kalau Pak Bupati berani mengambil kebijakan, yaitu ADD di Madiun itu 20%. Dari ketentuan pusat itu minimal 10% ya. Dari DAK dikurangi DAO dikurangi DAK
terbuka, itu ketentuan regulasi dari pusat bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 10%. Nah, Madiun itu mengalokasikannya 20%. Karena Pak Bupati mengambil kebijakan, karena desa adalah merupakan pemerintahan yang paling bawah, maka diharapkan semua permasalahan bisa terselesaikan di tingkat bawah. Maka alokasi dana ini didorong ke desa. Namun untuk penggunaannya ini juga tidak sembarangan, artinya diatur bahwa ADD ini sesuai dengan jumlah jenis yang diatur dalam regulasi Pak Bupati ini tidak digunakan untuk kepentingan fisik, tapi untuk lebih pada pemberdayaan. Dengan adanya alokasi dana desa ini, diharapkan pemberdayaan masyarakat lebih dapat dioptimalkan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.